warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya negeriku. Teman-teman, lihat di depan antum semua ada peta ya. Ini namanya peta Indonesia. Indonesia ya, negeri yang kita tinggali saat ini, negeri tercinta kita, itu terdiri dari banyak pulau ya teman-teman. Nah, di sini dari wilayahnya dari Sabang, wilayah Aceh ya, sampai Merauke, dari ujung ke ujung ya teman-teman. Nah, dari peta ini banyak ya pulau-pulau. Ini ada Pulau Sumatera di sini ya. Di sini ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau ini Sulawesi ya, ada Papua ya atau Irian Jaya di sini ya. Nah, kemudian ada Bali. Nah, di sini Bali ya teman-teman. Nah, dari berbagai wilayah Indonesia ini ya, jadi beragam sekali ya wilayah Indonesia teman-teman. Kita bisa lihat ya keragaman budaya Indonesia. Apa arti keragaman? Keragaman itu artinya bermacam-macam ya, atau beraneka ragam ya kan. Nah, budayanya berarti bermacam-macam, banyak ya. Ada 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil dikelilingi oleh lautan, sehingga Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Kemudian ada 34 provinsi ya yang tersebar di wilayah Indonesia. Kalau kita berada di provinsi Kalimantan Selatan ya. Kemudian ada 1340 suku bangsa, teman-teman. Banyak ya. Ada bahasa daerahnya 718. Kemudian rumah adatnya yang bermacam-macam ya kan, rumah adatnya. Kemudian ada alat musik tradisional dan lagu daerah juga yang bermacam-macam, yang beragam ya. Kemudian tentunya ada masakan daerah ya yang juga bermacam-macam ya. Kalau tempat kita apa? Nasi kuning ya, kalau orang Banjar biasanya apa, soto Banjar. Jadi banyak makanannya macam-macam ya. Kalau empek-empek, nah Palembang ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari wilayahnya yang pertama adalah Aceh. Di situ sukunya suku Gayo ya, dengan bahasa Gayo ya. Kemudian rumahnya kalau antum lihat di sana ada namanya rumah Aceh ya. Unik ya bentuknya lah. Kemudian tarinya, tari Saman dan Ratoh Jaro. Lagunya yang terkenal Bungong Jumpo. Nah, artinya bunga cempaka. Bungong Jumpo ya. Sumatera Barat ya. Sukunya di situ suku Minang ya, Minangkabau ya teman-teman. Kemudian rumahnya rumah gadang. Di situ unik ya bentuk atapnya. Kemudian alat musik tradisionalnya itu alat musik saluang. Jadi alat musiknya ya ditiup ya, sejenis suling gitu ya. Kemudian ada juga alat musik talempong yang dipukul ya. Nah, kemudian daerah Jawa. Suku Jawa itu berbahasa Jawa tentunya ya. Kemudian ada juga di situ suku Madura dan juga suku Sunda ya di daerah Jawa. Kemudian permainan tradisionalnya ya sering kita mainkan ini ya teman-teman ya, permainan engklek namanya. Kemudian alat musiknya itu suling yang ditiup dari daerah Sunda ya, dan angklung yang digoyang-goyangkan itu dari daerah Jawa Barat. Nah, di sini wilayah kita nih Kalimantan Selatan. Sukunya suku apa? Suku Banjar dan suku Dayak yang banyak. Kemudian rumah adatnya Bubungan Tinggi ya, kayak di museum ya. Museum di Banjarbaru atau di Banjarmasin juga itu bentuknya rumah adat Bubungan Tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian alat musiknya panting yang terkenal. Kemudian objek wisatanya Pasar Terapung, pasar yang berada di atas aliran sungai ya. Nah, tuh ada ibu-ibu ya ataupun bapak-bapak, ada juga nih ya kakek nenek itu jualan di atas jukung atau perahu. Nah, di situ itu namanya Pasar Terapung.
ya. Pernah nggak nih teman-teman ya? Nah, ke Pasar Terapung di daerah Kuin ya, di Banjarmasin. Terakhir itu Papua ya, wilayah paling ujung Indonesia ya. Rumah adatnya adalah Honai. Sukunya suku Asmat yang berkulit hitam dan berbadan tinggi ya biasanya. Kemudian alat musik yang dipegangnya itu namanya tifa ya. Nah teman-teman, dari berbagai budaya yang beragam tadi ya, keragaman suku bangsa tadi, bahasa ya, warna kulit dan lain-lain, maka sangat diperlukan adanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, ibarat sapu lidi dan persatuan bangsa. Coba antum bayangkan ya teman-teman, kalau sapu lidi itu cuma satu, sangat mudah kan dipatahkan oleh antum ya. Dipatahin gitu ya. Nah, kalau sapu lidinya banyak diikat tuh ya, maka akan kuat. Nah, akan kuat, nggak bisa dipatahin itu ya. Wah, akan kuat dia karena dia bersatu sapu lidinya ya. Seperti itu juga kita ya teman-teman. Nah, semboyan bangsa Indonesia itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kelas 3 antum pernah ya mendapatkan sudah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah teman-teman, bagaimana kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan tadi ya, supaya hidup kita damai ya, nggak berantem-berantem ya teman-teman ya. Maka diperlukan adanya kerjasama ya, artinya kerja bersama-sama, saling bantu ya. Misalnya di sekolah piket kelas, kalaunya di kampung kita atau di komplek itu ada kerja bakti ya teman-teman ya. Kemudian ada diskusi atau musyawarah ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah misalnya pembangunan langgar atau musola di komplek, maka harus ada diskusi ya, musyawarah ya, minta pendapat dari setiap warga. Nah sangat penting, itu namanya kerja sama, sehingga akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bagaimana pandangan Islam tentang keberagaman? Masya Allah ya teman-teman, Islam adalah agama yang sempurna. Islam punya solusi setiap masalah kehidupan kita ya, termasuk dalam hal keberagaman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, ternyata dari berbagai bangsa dan suku-suku yang banyak tadi Allah ciptakan agar kita saling kenal mengenal, saling bantu-membantu teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah yang paling baik siapa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Maka fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bertakwa. Yang takwa itu siapa? Adalah yang taat terhadap perintah dan larangan Allah ya. Taat tanpa tapi,
Nah, artinya taat tanpa tapi. Mau taat misalnya, kata uminya, ayo nak sholat subuh, tapi masih ngantuk umi. Nah, jangan ada tapi ya teman-teman ya. Ketika umi dan abi itu memerintahkan kita dalam kebaikan, maka kita harus taat ya. Tidak boleh tapi-tapian ya. Misalnya lagi diperintahkan, ayo nak kerudungnya dipakai ya, nggak boleh foto profilnya alhayau, dinasehati, maka kita taat teman-teman, karena itu ada kewajiban kita ya. Nah, tanpa tapi-tapian ya. Nah, momennya ini sekarang adalah hari raya Idul Adha. Itu ada momen yang sangat luar biasa teman-teman. Kita bisa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Bayangkan ya, disuruh Allah menyembelih anaknya sendiri ya. Nabi Ibrahim dengan ikhlas ya melaksanakan perintah Allah. Walaupun berat hatinya nih ya, tapi ini ada perintah Allah, tetap dijalankan. Nabi Ismail juga anaknya, kata Nabi Ismail, apabila ini memang perintah Allah wahai ayahku, maka laksanakanlah. Niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang yang ikhlas. Masya Allah, anaknya juga ya, anak kecil Nabi Ismail nih ya, mau teman-teman ya melaksanakan perintah Allah tadi, disembelih. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini taatnya ya. Luar biasa ini ketaatannya ya teman-teman ya. Maka Allah gantikan ya, Nabi Ismail nggak jadi disembelih, digantikan dengan domba ya. Nah tuh kambing tuh digantikan Allah ya. Allah maha kasih, maha sayang sama hamba-hambanya ya teman-teman ya. Apalagi yang bertakwa, Masya Allah. Pesan Ustazah terakhir, pegang kuat aturan Allah agar menjadi manusia yang mulia. Mulia kita dengan Islam teman-teman. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, kita ada suatu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan dengan selain Islam. Maka kita harus laksanakan perintah Allah ya. Agama Islam kita pegang dengan kuat, sholat 5 waktu, menutup aurat, taat kepada umi dan abi, dan perkara-perkara syariat yang lainnya kita laksanakan, maka kita akan selamat bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat teman-teman ya. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.